Nota kesepahaman Jeddah kemanusiaan bersama Papua. Tak dilibatkan, TPNPB ancam melakukan operasi besar-besaran. BBC News Indonesia. Nota kesepahaman Jeddah kemanusiaan bersama Papua. Tak dilibatkan, TPNPB ancam melakukan operasi besar-besaran. Nota kesepahaman Jeddah kemanusiaan bersama yang ditandatangani Komnas HAM, ULMBP, MRP, dan DGP merupakan langkah awal menuju perundingan damai di Papua. Namun penandatanganan itu tak dilibatkan pihak-pihak yang berkonflik, yaitu TPNPB OPM dan TNI Polri. Pengamat menilai meskipun nota kesepahaman itu disebut sebagai inisiatif awal, tetap saja pihak-pihak yang berkonflik di lapangan harus diajak. Sejak 2021, Komnas HAM menginisiasi dialog damai di Papua. Kepastian atas pemenuhan hak-hak dasar para tahanan dan narapidana juga termasuk dalam nota kesepahaman itu. Selama pelaksanaan Jeddah kemanusiaan bersama, para pihak yang terlibat konflik bersenjata dapat menyediakan koordinator kemanusiaan sebagai rute yang aman bagi penyaluran bantuan dan akses tim Jeddah kemanusiaan. Pelaksanaan Jeddah kemanusiaan akan dievaluasi oleh para pihak dalam pertemuan penjajakan keempat setelah batas waktu Jeddah kemanusiaan berakhir. Tambah halu, TPNPB, juru bicara TPNPB OPM, Sebisambom, menilai sekelompok yang menandatangani nota kesepahaman itu sebagai orang-orang lucu. Karena mereka sudah tahu yang berperang di Papua adalah TNI Polri dan TPNPB OPM, tapi tetap saja tidak dilibatkan. Dialog Jakarta-Papua versi Komnas HAM ditolak. Massa di kota Jayapura turun ke jalan. Melansir dari tribunpapua.com, Jayapura, puluhan orang berkumpul di kawasan Perumnas 3 Waina, kota Jayapura, melakukan unjuk rasa menolak dialog Jakarta-Papua versi Komnas HAM RI. Pantauan tribunpapua.com, Selasa, 8 November 2022. Aksi demonstrasi berlangsung sekitar pukul 10.00 WIT di area putaran taksi Perumnas 3 Waina, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua. Aksi damai tersebut dipimpin oleh Ketua KNPP Sentani sekaligus bertindak sebagai Korlap Umum Alen Haditopo dan Ketua Panitia Penyambutan KT Dewan HAM PBB sekaligus Warkalop Kaitanus Ikinia. Ada 5 tuntutan dari massa aksi tersebut, yakni menolak dialog versi Komnas HAM RI, menolak pertemuan KTT G20 di Denpasar, Bali, mendesak Indonesia membuka akses kunjungan bagi KT HAM PBB ke West Papua, lalu meminta penyambutan baik kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke West Papua, dan menutup referendum kemerdekaan bagi West Papua sebagai solusi damai. Wakarlop aksi Kaitanus Ikinia kepada tribunpapua.com Selasa 8 November 2022 mengatakan aksi demo damai tersebut sebagai bentuk tanggapan atas rencana dialog Papua Jakarta versi Komnas HAM RI. Kita tahu bersama dalam menggagas dialog itu ada juga oknum orang Papua dan DPRP, MRP, dan Dewan Gereja Papua, termasuk oknum sesama kami pejuang Papua Merdeka, katanya. Kaitanus mengemukakan alasan pihaknya menolak dialog tersebut lantaran melihat situasi politik Papua dan isu pelanggaran HAM Papua yang bukan lagi diselesaikan melalui ranah domestik Indonesia. Persoalan Papua telah ditetapkan sebagai agenda Dewan PBB pada tahun 2021. Pungkasnya, selain itu, pihaknya mengklaim telah ada desakan dari 108 negara di dunia atas penyelesaian persoalan Papua.
negara-negara ini mereka mendesak Indonesia untuk segera membuka diri terkait kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB dan akses jurnalis seluas-luasnya, sambung Kaitanus. Namun hingga saat ini, Kaitanus mengatakan Jakarta belum membuka akses sepenuhnya terhadap Papua. Sesuai dengan agenda dan Dewan HAM PBB sudah selesai dan saat ini persoalan Papua harus diselesaikan oleh pihak ketiga, sebutnya. Pihaknya juga dalam kesempatan itu menyampaikan penolakannya terhadap KTT G20 di Bali pada 16 November 2022 mendatang karena dengan melihat dampak dari KTT yang dinilai merugikan masyarakat Papua. Kami menilai momen KTT G20 Bali adalah momentum pemerintah menggadai sumber daya alam Papua kepada 56 negara yang diundang, tegasnya. Ia menegaskan pihaknya akan bertindak tegas terhadap aktor maupun oknum orang Papua yang secara jelas terlibat menyukseskan dialog Jakarta-Papua versi Komnas HAM RI. Kami mendapatkan informasi bahwa Komnas HAM RI akan menggelar dialog itu pada tanggal 10 November 2022 dan itu kami sudah melihat langsung, tandasnya. Sebelumnya diketahui, Ketua Tim Panitia Seleksi Pansel calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM RI Prof. Anwar Makarim Wibisono kepada media mengatakan Komisioner HAM periode 2022 sampai 2027 harus bisa melanjutkan dialog damai di tanah Papua.